Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semuanya. Jumpa lagi di hari Jumat, hari yang penuh berkah buat kita semuanya. Sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur dan sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Oke, saya akan melanjutkan lagi ceritanya. Di cerita sebelumnya, Reina sudah menemukan ide untuk mendekati Niko secara pelan-pelan, tetapi ide itu tidak berpengaruh buat Niko. Oke, bagaimana kisah selanjutnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Reina tahu betul bahwa begitu pria seperti Niko menjadi serius, dia pasti akan setia pada perasaannya. Dan dia membutuhkan pria seperti itu dalam hidupnya. Sedikit harapan terpancar dari kedua matanya yang indah sambil menatap ke arah di mana Niko menghilang. Saya akan memenangkan hatimu. Di perumahan berlian, Niko mendengar suara biola dari lantai 2 begitu dia memasuki ruang tamu. Pada saat ini, Andi datang dengan sikap hormat. Tuan Niko, kamu sudah pulang. Niko mengangguk dan menyerahkan tas kerja di tangannya. Setelah itu dia bertanya, apakah Gary sedang berlatih biola di lantai atas? Iya, tuan muda mulai berlatih di ruang musik sore ini. Lalu setelah makan malam, dia pergi ke ruang musik lagi. Niko cukup terkejut ketika mendengarkan jawaban Andi. Dia merasa heran karena Gary tak banyak menyentuh biolanya sejak Tiara pergi. Niko berjalan ke atas dan kemudian mendorong pintu untuk masuk ke ruang musik. Papa! Gary segera meletakkan biolanya dan berlari dengan gembira saat melihat Niko memasuki ruangan itu. Dia memeluk kaki panjang Niko, kemudian bocah itu mengangkat kepalanya dan bertanya, Papa, sejak kapan kamu pulang? Oh, saya baru saja pulang. Saya dengar kamu sedang berlatih biola, jadi saya datang untuk melihatnya. Niko mengacak-ngacak rambut Gary dengan tangannya. Fitur wajahnya yang awalnya kaku menjadi lembut. Kenapa kamu mulai bermain biola lagi? Papa, berhentilah menggocok kepala saya. Kamu bisa melucak gaya rambut saya. Gary segera melonggarkan cengkeramannya di paha Niko dan melangkah ke samping untuk meluruskan rambutnya yang sudah diacak-acak oleh Niko. Niko tertawa terbahak-bahak ketika dia melihatnya dan berjalan ke dalam ruang musik. Setelah meluruskan rambutnya, Gary mengikutinya. Kemudian dia menyombongkan diri dengan suaranya yang lembut dan menggemaskan lalu berkata, Nona Tiara dan saya melakukan panggilan video di siang hari. Dan dia bahkan mengajari saya lagu baru. Ketika Niko melihat ekspresi yang angkuh di wajah Gary, ekspresi wajahnya menjadi semakin melembut. Faktanya dia sudah menduga kalau Gary yang sedang berlatih biola mungkin ada hubungannya dengan Tiara. Jadi, apakah lagu yang kamu mainkan tadi adalah lagu baru yang baru saja kamu pelajari? Benar, Nona Tiara bahkan mengilimi saya lembaran musik dan meminta saya untuk lebih banyak berlatih. Gary memandang Niko, tatapannya sangat cerah seolah-olah ada cahaya bintang yang berkilauan di pupil hitamnya. Setelah itu Niko bertanya lagi, kalau begitu, bagaimana dengan kemajuan latihanmu? Papa, apakah kamu ingin mendengarkan saya bermain? Gary mengedipkan matanya yang besar dan menatap Niko dengan manis.
Karena Nico tertarik untuk mengetahui keterampilan biola Gary, dia pun mengangguk. Kalau begitu, saya akan memainkannya untukmu. Seperti yang dikatakan oleh Gary, dia mengambil biolanya dan meletakkannya di antara leher dan bahunya. Kemudian bocah itu mulai bermain sambil melihat partitur musik. Setelah Gary bermain sebentar, Nico akhirnya mengenali lagu yang dimainkannya. Itu adalah lagu yang berjudul Waktu Kita Bersama dan seharusnya menjadi karya yang lembut dan romantis. Namun sayangnya di bawah penampilan Gary yang kaku, Nico tak bisa merasakan cinta atau romansa yang lembut yang seharusnya dia rasakan dalam karya ini. Sebaliknya Gary agak merusak musik yang begitu bagus dengan penampilannya yang tidak terampil dan membuatnya tertawa geli. Saya tak menyangka kalau Tiara akan mengajarinya partitur musik yang begitu sulit dari jarak jauh. Bukankah lagu ini terlalu sulit bagi Gary? Saat mendengar suara tawanya, Gary langsung berhenti bermain. Kemudian menggembungkan pipinya dengan marah, dia pun memelototi Nico. Nico kemudian tahu bahwa tawanya membuat Gary marah. Dia kemudian memuji Gary dengan batuk ringan sambil menahan tawanya. Keterampilan biolamu lumayan, cukup bagus. Aura ada penghinaan yang tampak di mata Gary ketika dia mendengar pujian yang tidak tulus dari Nico. Siapa bilang bagus? Saya bahkan tidak bisa menyelesaikan seluruh lagu tanpa berhenti di sana sini. Kamu hanya tahu bagaimana membujuk saya, seolah saya masih kecil, bahas Gary. Sementara itu di Wina, Tiara tertidur nyenyak hingga subuh di apartemennya. Namun ketika dia akhirnya bangun dan melakukan peregangan yang baik, dia sedikit terkejut ketika melihat lingkungan yang asing namun akrab itu, diikuti oleh rasa kehilangan yang menjalar ke dalam hatinya. Saya sudah tinggal di apartemen ini selama beberapa hari, tapi Pandu, Gary, dan bahkan Nico tak ada di sini. Saya terus merasa ada sesuatu yang hilang. Meskipun saya telah memutuskan untuk bekerja keras, namun saya tidak bisa berhenti merindukan mereka. Apa yang harus saya lakukan? Saya benar-benar ingin pulang, bisik Tiara sambil menundukkan kepalanya. Dalam sekejap suasana di ruangan itu pun berubah suram, tapi untungnya emosi Tiara datang dan pergi dengan sangat cepat. Setelah beberapa saat, Tiara mendapatkan kembali semangatnya dan mulai rutinitas biasanya. Akhirnya dia pun memulai latihan hariannya. Waktu berlalu dalam sekejap mata ketika dia tenggelam dalam sesi latihannya yang ketat. Dan dengan demikian hari lainnya juga terlalu begitu saja. Sore harinya Tiara menerima panggilan video dari Pandu setelah dia pulang dan makan malam. Pandu mengenakan setelan hitam khusus di video itu dan dia dengan hati-hati merapikan rambutnya. Dia tampak sopan namun lembut dengan sepasang kacamata berbingkai emas di batang hidungnya yang tinggi. Saat Tiara memandang Pandu yang menjadi semakin tampan dan dapat diandalkan melalui panggilan video itu, dia tiba-tiba merasa bahwa adik laki-lakinya sudah dewasa sekarang. Saya ingin tahu gadis mana yang cukup beruntung di masa depan untuk mendapatkan nasib baik dan memenangkan hati adik laki-laki saya yang luar biasa. Dia tak bisa mengelak tetapi mulai menantikannya dengan pemikiran tersebut. Tanpa mengetahui kalau Tiara sudah asik memikirkan calon pacarnya,
Pandu memasang senyuman tipis di wajahnya yang tampan. Tiara, apa yang sedang kamu lakukan? Saya baru saja selesai makan malam. Dan kamu, apa yang sedang kamu lakukan? Saya baru saja menyelesaikan pekerjaan. Setelah itu, kedua kakak beradik itu mengobrol sebentar. Kemudian Pandu tiba-tiba berkata, Tiara, saya baru saja membolak-balik kalender dan menyadari bahwa di akhir bulan ini adalah hari ulang tahunmu. Jadi saya memutuskan untuk terbang ke Wina agar bisa merayakan ulang tahunmu bersama. Tiara tercengang dan setelah menghitung dalam hati, dia pun menyadari bahwa itu benar-benar hari ulang tahunnya di akhir bulan. Dia hanya bisa menghela nafas. Waktu benar-benar cepat berlalu. Saya hampir saja melupakannya jika bukan karena kamu yang mengingatkan. Saya sudah mengetahuinya. Saya tahu kamu pasti akan melupakannya. Pandu tersenyum. Kalau begitu, sudah sepakat. Saya akan datang dan menemanimu di hari ulang tahunmu di akhir bulan ini. Tiara merasakan kehangatan di hatinya saat dia mendengar pertanyaan Pandu. Perasaan diperhatikan oleh seseorang memang begitu luar biasa. Meski Tiara merasa tersentuh, dia tak ingin Pandu melakukan perjalanan sejauh itu. Ini hanyalah hari ulang tahun. Kamu tak perlu melakukan perjalanan sejauh itu untuk saya. Pandu langsung membantahnya karena dia tidak setuju dengan sang kakak. Ini adalah hari ulang tahunmu. Kenapa saya tidak bisa melakukan sesuatu yang istimewa untukmu? Pandu, saya tahu kamu ingin menemani saya di hari ulang tahun saya. Saya sangat menghargai niatmu. Dia mencoba membujuknya. Namun, perusahaanmu baru saja dimulai dan masih dalam tahap pengembangan. Saya pikir ini bukan waktu yang tepat bagimu untuk tiba-tiba pergi ke luar negeri. Apalagi, saya tak tahu berapa banyak pekerjaanmu yang akan menumpuk dengan datang jauh-jauh ke sini. Sudahkah kamu mempertimbangkan waktumu untuk bepergian ke sana kemari? Termasuk penundaan di saat kamu membuat rencana seperti itu. Namun Pandu tetap bersikeras. Itu tidak mungkin. Ini adalah hari ulang tahunmu. Bagaimana saya bisa melewatkannya begitu saja? Sejujurnya Tiara sangat tersentuh oleh kata-kata dan tindakan adiknya. Tapi meski begitu, dia masih tak ingin Pandu bertindak gegabah. Sebelum dia mulai berbicara lagi, Pandu sudah menambahkan, Tiara, jangan bicara lagi. Saya pasti akan ada di sana untuk ulang tahunmu. Meskipun perusahaan itu penting, namun itu tidaklah sepenting dirimu. Bagi saya, kamu adalah hal yang paling penting di dunia ini. Selain itu, kita selalu merayakan ulang tahun satu sama lain sebelumnya. Jadi tak mungkin saya akan melewatkannya kali ini. Setelah Tiara mendengar itu, matanya tak bisa menahan air mata. Dia pun terisak dan dengan sedikit rengekan di suaranya dia berkata, Oh, baiklah. Saya akan menunggumu di hari ulang tahun saya. Pandu pun mengangguk setuju, kemudian dia mengganti topik pembicaraan dan berbicara tentang beberapa hal menarik yang membuat Tiara tertawa. Baru setelah itu dia menutup telepon. Setelah panggilan itu, Pandu kembali menyibukkan dirinya dalam beban kerjanya yang berat. Selama beberapa waktu perusahaan Pandu telah mengembangkan perangkat lunak untuk pelacakan dan penentuan posisi. Namun seluruh pegawai di perusahaan itu masih sibuk karena masih banyak data yang perlu disempurnakan.
Sebagai salah satu pemilik perusahaan ini, Pandu perlu menangani banyak hal. Meskipun sangat sulit, dia merasa senang melakukannya. Dia bahkan lebih termotivasi, khususnya sekarang karena Tiara sudah bisa mengejar mimpinya. Kemudian Haris mengetuk pintu dan masuk. "Pandu, ini proposal bisnis yang diminta oleh grup Samuel. Ini, lihatlah. Lalu, jika tak ada masalah dengan itu, bawalah kepada Pak Niko ketika nanti kamu pergi ke sana untuk membahas beberapa masalah pekerjaan." Saat Haris mengatakannya, dia menyerahkan sebuah dokumen dan bahkan dia pun duduk di atas meja. Pandu mendorongnya dengan kesal. "Hei, kamu juga bos di perusahaan ini, jadi perhatikanlah citramu. Hanya ada kita berdua di ruangan kantor ini, jadi kenapa saya harus peduli dengan citra saya?" Meskipun Haris mengatakan seperti itu, tapi dia tetap turun dari meja. Pandu hanya mengabaikannya, mengambil dokumen di atas meja dan memeriksanya. Setelah beberapa saat, dia meletakkan dokumen tersebut dan berkata, "Tidak ada masalah dengan proposal bisnis ini. Nanti saya akan membawanya ke grup Samuel." Haris menganggukkan kepalanya, tapi dia tidak pergi. "Ada apa? Apa ada hal lain?" tanya Pandu sambil menatap Haris. "Sebenarnya ada sesuatu." Haris menggaruk kepalanya, tidak tahu apa yang harus dia katakan. Pandu menertawakan keraguan Haris. "Lihat dirimu bersikap seperti itu. Apa kamu ingin memberitahu saya kalau kamu jatuh cinta?" "Tidak ada yang mengejar saya. Jadi siapa yang akan saya kencani?" tanya Haris, merasa begitu patah hati setiap kali dia membicarakan hal ini. "Saya juga bisa dianggap sebagai pemilik bisnis kecil, tapi pada akhirnya Pandu tetap menerima perhatian lebih banyak dari para wanita saat kami kembali ke kampus." Pandu kembali menebak, sama sekali tidak tahu apa yang ada dalam benak Haris. "Kalau begitu, apa kamu ingin meminjam uang?" Haris terdiam. Apa saya terlihat seperti orang yang butuh uang? Pada akhirnya Haris tidak mau Pandu terus menebak-nebak dan dia berbicara terus terang. "Saya hanya ingin bertanya padamu tentang kakak perempuan kita, tentang kehidupan Tiara di luar negeri." "Kakak perempuan kita? Dia kakak saya." Pandu tiba-tiba merasa seolah mainan kesayangannya direbut sambil menatap Haris tidak senang. Tapi Haris tidak peduli dan terus berkata dengan riang, "Kita sudah melewati hal-hal sulit bersama, jadi wajar kalau saya menganggap kakakmu sebagai kakak saya. Ayolah, beritahu saya, apakah Tiara baik-baik saja di luar negeri?" "Kenapa kamu begitu peduli apakah Tiara baik-baik saja atau tidak? Jangan bilang kalau saya beritahu ya. Tiara punya seseorang yang dia sukai," ujar Pandu sambil menatap Haris dengan tatapan aneh namun khawatir. Imajinasi liar Pandu benar-benar membuat Haris jengkel dan dia berkata, "Sungguh, saya hanya bertanya." Tapi siapapun tidak bisa menyalahkan Haris yang sangat ingin tahu tentang keadaan Tiara. Sebenarnya dia adalah salah satu dari sedikit orang yang tahu kalau Tiara dipaksa pergi. Terlebih lagi Tiara dipaksa untuk menyelamatkan ayah Haris. Jadi dia selalu merasa bersalah setiap kali dia memikirkan Tiara. Pandu menjawab dengan jujur setelah merasa kalau Haris benar-benar khawatir. "Tiara baik-baik saja di luar negeri." Haris menghela nafas lega saat mendengar kabar baik itu.
Setelah bercanda dengan Pandu sebentar, dia pun pergi dari kantor. Akhirnya setelah selesai bekerja malam itu, Pandu pun merapikan mejanya. Lalu dia meraih jasnya di belakang kursi dan juga proposal bisnis milik Haris. Lalu dia berjalan keluar kantor. Saat dia berjalan keluar kantor, dia tidak menyangka akan bertemu dengan Ambar yang tak masuk akal dan kejam itu di pintu kantornya. Begitu juga Ambar yang melihat Pandu dan merasa jengkel ketika melihat dalam guratan raut wajah tuanya. Lalu dia berjalan mendekati Pandu. Raut wajah Pandu tampak marah saat dia menatap Ambar yang begitu agresif. Lalu dia langsung mengabaikan keberadaan Ambar dan berjalan di sisi samping. Saat Ambar melihat itu, dia begitu murka. "Berhenti di sana, Pandu." "Apa maumu?" Pandu yang mengenakan setelan hitam tiba-tiba berbalik. Sedikit raut wajah dingin terlihat dari wajahnya yang tampan, mengeluarkan aura yang mengintimidasi. Untuk sesaat, Ambar terhenyak, tapi saat dia kembali sadar, dia semakin murka dan berseru, "Pandu, sikap apa yang kamu tunjukkan pada orang tuamu?" "Ini sikap saya padamu," ujar Pandu dengan raut wajah tanpa emosi. Tapi di saat yang bersamaan, dia bisa merasakan kesabarannya habis. "Kalau tidak ada yang ingin kamu katakan, saya akan pergi." "Ada sesuatu yang ingin saya katakan." Ambar melangkah maju dan merentangkan tangannya sambil berdiri di depan Pandu untuk menghadangnya. "Kamu dan Tiara sudah menghancurkan keluarga ini. Ayahmu menghilang. Sekarang saya hanyalah wanita tua miskin yang tidak punya cukup uang untuk makan. Ini semua salahmu." Saat Surya menculik Haris, dia mungkin tahu kalau dia akan dipenjara karena perbuatannya. Jadi dia kabur sambil membawa uang dan barang berharga di rumah dalam sekejap. Sampai hari ini keberadaannya masih tidak diketahui. Awalnya Pandu tidak tahu tentang hal ini, tapi sekarang setelah Ambar mengungkapkan hal itu, dia merasa benar. Dia mencibir dan menatap Ambar. "Hah, apa hubungannya ini dengan saya? Kamu sendiri yang menggali kuburmu, jadi berbalinglah di sana." "Dasar bajingan, siapa yang mengajarkanmu semua ini?" Saat ini Ambar memarahi sikap Pandu. Sudah seperti yang diharapkan dari anak yang tidak tahu terima kasih. Harusnya saya meminta ayahmu untuk mencekikmu dan juga Tiara sampai mati saat kalian berdua dilahirkan. Oh ya kakak, ini saya akan memberitahu ya, di bab selanjutnya ini kan isinya cuman pertengkaran antara Pandu dan Ambar. Jadi ada beberapa yang saya skip ya. Oke, saya akan lanjutkan lagi ceritanya.